Asur sendiri adalah model ini pembelajaran dituntut untuk melaksanakan secara efektif sehingga hasilnya maksimal. Penggunaan model ini merupakan hasil perpaduan pemanfaatan teknologi dan media yang ada di ruang kelas. Jadi Asur ini adalah penggabungan atau perpaduan ya teman-teman dari teknologi dan media yang ada di dalam ruang kelas. Yang kedua, untuk model yang kedua ada ADI. ADI sendiri adalah singkatan dari 5 tahapan yaitu analisis, design, development of production, implementasi of delivery, dan evaluation. Terus yang ketiga itu ada 4D, yaitu model pengembangan. 4D itu sendiri terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama ada define atau pembatas, yang kedua ada desain perancangan, yang ketiga ada develop, pengembangan, dan disseminate atau penyebaran atau diadaptasi menjadi model 4P, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan. Yang keempat ada P. P adalah model yang memadukan konsep media dan teknologi dalam pembelajaran. Menurut Pratmantara 2012, mengatakan bahwa pemanfaatan model P dalam pembelajaran dengan menggunakan multimedia dapat meningkatkan hasil pembelajaran konsisten dalam pembelajaran, kekuatan ingatan lebih tinggi. Jadi menurut dari eh, Pratmantara mengatakan bahwa jika pembelajaran yang menggunakan multimedia itu akan meningkatkan hasil pembelajaran yang konsisten dan kekuatan ingatan yang lebih kuat kepada siswa. Terus untuk model yang kelima ada CAM, yaitu model pengembangan untuk memulai proses dari titik manapun dalam siklus pengembangan yang melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi masalah, tujuan pembelajaran, analisis karakter, analisis tugas, perumusan indikator, penyusunan instrumen, evaluasi, strategi pembelajaran, pemilihan media atau sumber pelajaran, pelayanan pendukung, evaluasi, dan revisi. Terus di sini ada metode pembelajaran menggunakan model pembelajaran CAM. Kenapa saya memilih CAM? Jadi maksud saya di sini menggunakan metode pembelajaran dari model CAM. Metode pembelajaran model CAM itu sendiri yaitu menekan pada analisis kebutuhan dan karakteristik siswa yang membuatnya sangat fleksibel. Itu alasan utama saya. Langkah-langkah dalam model ini meliputi ada 8 ya. Mengidentifikasi masalah, terus menganalisis karakter siswa, menerapkan tujuan pembelajaran khusus, mendesain pencapaian materi, merancang strategi pembelajaran, menekankan metode penyampaian materi, melakukan evaluasi formatif, dan memilih sumber-sumber yang dapat mendukung aktivitas dalam pembelajaran. Alasan yang kuat juga karena kenapa saya memilih menggunakan metode yang menggunakan model CAM. Karena model CAM ini sangat memperhatikan karakteristik siswa dan memungkinkan modifikasi pada setiap langkah. Model ini memungkinkan adaptasi terhadap kondisi spesifik di Pulau Madura seperti budaya lokal dan bahasa serta keterbatasan sumber. Jadi kenapa alasan saya mengambil metode ini? Karena menurut saya ini sangat cocok dengan karakteristik siswa di Pulau Madura, karena pastinya di Pulau Madura ini siswanya itu seperti kental dengan budaya dan bahasanya, juga keterbatasan pada sumber daya. Lanjut, di sini pengertian CAM itu sendiri adalah model pembelajaran. CAM adalah suatu model pendisainan pembelajaran yang dikembangkan oleh Gerard atau CAM. Model ini dikenal dengan nama CAM model atau CAMS Instructional Design Model. CAM ini mengembangkan model ini dengan tujuan memberikan pendekatan yang sistematis untuk merancang atau mengembangkan program pembelajaran efektif dan efisien. Ciri utama dari model ini adalah fleksibilitas. Model ini tidak harus diikuti secara linear atau sehingga para pendesain pembelajaran dapat memilih dan mengatur langkah yang paling sesuai dan dengan kebutuhan konteks. Jadi dalam model pembelajaran CAM ini kita bisa mengatur langkah-langkah sesuai kebutuhan.
Jadi dari spesifiknya dulu dan kebutuhannya itu bisa ditentukan. Terus di dalam metode metode pembelajaran camp ini yang saya ambil ini ada langkah-langkah tahapan model pembelajaran camp sendiri, yaitu ada 8 elemen. Yang pertama, yang saling berhubungan tentunya. Yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah instruksional dan menetapkan tujuan pembelajaran. Pengertiannya yaitu menentukan masalah yang ada dalam proses pembelajaran, merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Jadi, eh, mengidentifikasi masalah instruktur ini adalah kita menentukan masalah yang ada dalam proses pembelajaran yang akan kita lalui. Jadi kita harus mencari tahu lah apa yang akan kita hadapi atau masalah yang ada pada tujuan yang akan kita lakukan ini. Terus kita harus merumuskan tujuan dari permasalahan yang kita ingin capai dalam pembelajaran itu. Yang kedua, tahapan yang kedua itu adalah menganalisis karakter peserta didik. Jadi kita itu harus mengumpulkan informasi tentang latar belakang, pengetahuan awal peserta didik, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Jadi kita harus menyesuaikan dulu dari latar belakangnya dulu. Dari latar belakang siswa. Seperti kita tuh kali mencari tahu dia itu seperti apa, kehidupannya atau apa yang bisa menjadi permasalahan di kemudian hari atau kita harus mencari tahu pengetahuan awal yang dia dapat dari sekolah itu, dari sekolah-sekolah sebelumnya dan kemampuannya juga serta kebutuhan apa yang peserta didik ini perlukan karena setiap anak itu kadang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lanjut pada tahapan yang ketiga adalah menetapkan tujuan pembelajaran khusus bagi siswa. Di sini tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan dapat dipercaya dan terbatas waktu. Jadi menentukan tujuan pembelajaran itu sangat penting ya teman-teman. Karena ini dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang akan spesifik. Maksudnya itu terukur, sudah jelas, tertata, dan batas waktunya juga sesuai dengan yang sudah ditentukan kurikulum. Yang keempat, membuat sistem pencapaian materi secara sistematis. Jadi, pengorganisasian materi pembelajaran secara logis dan sistematis dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Jadi, kita harus bisa menyampaikan materi secara menyeluruh dari yang paling sederhana dan yang paling kompleks. Jadi, kita harus bisa menyampaikan materi yang dari paling yang sederhana sampai yang paling sulit dipahami oleh siswa. Terus tahapan yang kelima adalah perancangan strategi pembelajaran, yaitu metode atau teknik pengajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran, termasuk memilih media, keaktifan belajar, dan pendekatan pedagogis. Ini maksudnya seperti kita harus mencapai tujuan pembelajaran, merancang strategi. Kayak kita harus tujuan pembelajarannya itu seperti apa? Kan sudah ada strategi, keaktifan pembelajaran seperti apa yang kita pilih. Itu merancang strategi pembelajaran. Baik, untuk tahapan yang keenam itu adalah menetapkan metode dan penyampaian materi, yaitu membuat materi pembelajaran yang jelas dan menarik dengan mempertimbangkan aspek-aspek komunikasi, visual, dan verbal. Jadi, menetapkan metode untuk penyampaian materi itu juga sangat penting, karena kita harus menyesuaikan dari materi yang akan kita sampaikan itu dengan metode yang akan kita tampilkan. Jadi, biar seakan-akan itu nyambung dari metode atau semuanya materi yang kita sampaikan itu sesuai dengan yang akan kita sampaikan. Kita harus dibuat sekreativitas kita karena kan kita sebagai calon pendidik itu harus bisa membuat pembelajaran itu menarik, tidak membosankan seperti itu. Yang ketujuh, mengembangkan instrumen evaluasi, yaitu memilih media teknologi yang akan digunakan untuk penyampaian materi pembelajaran seperti learning, blended training, atau tatap muka. Jadi kita harus menentukan mengembangkan instrumen evaluasi itu seperti kita harus menentukan, oh ini kita eh, bagaimana cara kita menyampaikannya itu kita harus menyampaikan memiliki teknik seperti untuk menyampaikan materi ya. Ini seperti learning atau online kah, tatap muka atau bagaimana? Itu kan kita harus bisa menentukan itu juga. Jika seandainya itu terlalu kompleks atau sulit dipahami, mungkin bisa dengan tatap muka atau mungkin itu mudah untuk dipahami, mungkin bisa dengan
online atau apa. Yang kedelapan adalah memilih sumber-sumber yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran, yaitu merancang alat penilaian untuk mengukur keberhasilan pembelajaran dan mencapai tujuan seperti tes, kuis, proyek, atau portofolio. Jadi kita itu untuk menganalisis mendukung sumber-sumber yang dapat itu kita seperti melakukan tes kepada mengukur tes atau kita memberikan soal kepada siswa itu untuk mengukur seberapa tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah kita terapkan kepada mereka. Apakah masuk atau tidak? Apa mungkin sulit dipahami atau mudah bagi mereka? Terus di sini ada kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya ini ada 8 dari metode CAM yang saya ambil ini. Yang pertama ada fleksibilitas, pendekatan sistematis, berfokus pada peserta didik, komprehensif, dan mendukung untuk berbagi media dan teknologi. Yang selanjutnya ada evaluasi berkelanjutan. Yang terakhir adalah peningkatan keterlibatan peserta didik. Yang untuk kekurangan, maaf ini ada tipe, itu ada 9 kelemahan yaitu kompleksitas dan keterlibatan waktu, kebutuhan sumber daya yang besar, ketergantungan pada analisa yang akurat, kebutuhan untuk pengetahuan, dan kurangnya fleksibilitas dalam beberapa konteks, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan dalam implementasi teknologi, evaluasi yang memerlukan keterampilan tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Di sini yang pertama ada fleksibilitas, adalah langkah-langkah dalam model ini tidak harus diikuti secara linear, memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan spesifik dan konteks pembelajaran. Jadi bisa disesuaikan. Yang kedua, pendekatan sistematis, memberikan paduan yang terstruktur untuk merancang dan mengembangkan program pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, berfokus pada peserta didik. Jadi memperhatikan karakteristik kebutuhan peserta didik untuk mencapai pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna. Jadi kita harus memperhatikan peserta didik ya. Berfokus pada peserta didik. Itu sudah jelas. Yang keempat ada komprehensif atau mencakup semua aspek dari analisa kebutuhan, pengembangan materi hingga evaluasi pembelajaran. Jadi harus mencakup semua aspek ya. Yang kelima ada mendukung untuk berbagai media, mendorong penggunaan berbagai media, jadi dari teknologi yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran, menekankan pentingnya terus ada evaluasi berkelanjutan, yaitu menekankan pentingnya evaluasi dan revisi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi di sini menekankan pentingnya untuk evaluasi. Dalam metode CAM ini menekan ya untuk menekan kepada evaluasi untuk memastikan keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir ada peningkatan kreativitas peserta didik, yaitu mengembangkan strategi instruktur yang mendorong keterlibatan aktif dan partisipasi peserta didik. Kelemahannya itu ada kompleksitas dan keterlibatan waktu, yaitu melibatkan banyak langkah dan elemen yang bisa menjadi rumit atau memakan waktu, terutama yang bagi baru Jadi kalau ini jika diterapkan bagi orang yang belum berpengalaman, mungkin ini memang memiliki banyak tahapan. Jadi bisa kalau dia tidak begitu berpengalaman dan tidak bisa memanage atau bisa mengatur, maka akan sangat rumit dan memakan waktu. Yang kedua, membutuhkan sumber daya yang besar. Memerlukan sumber daya yang cukup, termasuk waktu, biaya, tenaga, juga kendala lingkungan yang terbatas sumber daya. Jadi maksudnya ini saling berkaitan ya teman-teman. Jadi ini termasuk waktu. Ini harus memerlukan kebutuhan atau kelebihan dalam waktu, biaya, dan tenaga. Karena ini seperti bertahap. Ketergantungan pada analisis dan yang akurat. Keberhasilan sangat tergantung pada analisis awal yang akurat terhadap kebutuhan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan tujuan pembelajaran. Yang keempat ada kebutuhan dan pengetahuan dan keterampilan yang luas. Pengertiannya itu desainer instruksional perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas dalam berbagai aspek pendesain pembelajaran. Jadi untuk mendesain media pembelajaran yang akan kita gunakan itu memerlukan berbagai aspek pembelajaran yang luas, keterampilan juga bagaimana untuk mengonsep media ini agar menarik seperti itu. Terus kurangnya fleksibilitas dalam beberapa konteks. Dalam beberapa konteks langkah mungkin tidak
sepenuhnya sesuai dengan keperluan sesuai. Yang disesuaikan yang bisa menimbulkan tantangan atau tak hambatan. Yang keenam ada resistensi terhadap perubahan. Implementasi mungkin menghadapi resistensi dari pengajar dan lembaga yang sudah terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional. Yang ketujuh, keterbatasan dalam implementasi teknologi. Keterbatasan infrastruktur dan keterampilan teknis dapat menghambat efektivitas penggunaan media teknologi. Yang kedelapan, evaluasi dan memerlukan keterampilan tinggi. Evaluasi efektivitas media pembelajaran membutuhkan keterampilan evaluasi mendalam untuk memahami tentang alat dan teknik evaluasi. Jadi, memang memerlukan keterampilan yang khusus untuk evaluasi. Terus aspek yang perlu dievaluasi dalam menggunakan metode pembelajaran model camp ini adalah formatif, yaitu bisa menggunakan umpan balik kepada siswa setelah pembelajaran, seperti menanyakan atau memberi pertanyaan setelah pembelajaran selesai, untuk kayak kita mengetahui apakah tadi dia mengerti atau hanya cuma pura-pura seperti itu. Terus sumatif bisa memberikan tugas akhir dan menilai tugas akhir. Jadi kita tuh kayak memberikan tugas akhir, nanti kita bisa menilai dari tugas akhir siswa yang tadi sudah kita beri, apakah dia sudah mengerti dengan apa materi dari awal atau bagaimana. Terus konten ini seperti menanyakan kembali untuk memastikan keakuratan metode ini ampuh apa tidak. Jadi seperti tadi hampir sama dengan informatif, itu seperti menanyakan kembali atau memberi siapa yang bisa, atau kita memberikan pertanyaan atau kuis seperti itu. Media dan sumber pembelajaran seperti mereview video atau modul dari pemahaman siswa. Kita seperti memberikan satu modul atau contoh video ya teman-teman. Nanti kita bisa kayak coba dari video ini analisis atau sepemahaman kalian bagaimana gitu. Terus model pembelajaran yang diterapkan. Di sini menurut saya dari metode pembelajaran yang sudah saya ambil dari CAP ini, saya mengambil atau menerapkan metode yaitu diskusi. Alasannya, diskusi kelompok mendorong interaksi yang dinamis antara siswa yang dapat memperkaya proses pembelajaran. Dan diskusi kelompok memungkinkan evaluasi formatif yang berkelanjutan di mana guru dapat memberikan umpan balik langsung dan mengidentifikasikan kesulitan siswa secara real time. Jadi menurut saya kenapa harus diskusi? Karena kalau diskusi itu kita tidak memaksakan kepada anak, kita bisa mengukur mengukur gaya pikir mereka, dari maksudnya kapasitas mereka dalam mengerjakan tugas. Terus kalau dengan kelompok itu, Madura itu kan emang suka gotong royong dan sebagainya. Mungkin mereka akan suka jika berkelompok. Karakteristik siswa Madura. Terus alasan metode yang diterapkan ini karena memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan gaya belajarnya, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal siswa yang berbeda. Jadi kayaknya bisa kayak menyesuaikan, siswa itu bisa menyesuaikan untuk mengerjakan tugas kelompok ini kapan gitu dengan jadwal yang sudah ada. Jadi mereka itu seperti mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Terus kita bisa menyesuaikan dengan gaya kecepatan. Jadi kita tidak memaksa mereka untuk cepat atau harus selesai. Kita menyesuaikan dari gaya belajar mereka masing-masing. Terus di sini yang kedua saya akan menjelaskan keterampilan yang harus dimiliki siswa abad 21. Yaitu ada 4. Ada communication atau komunikasi, kolaboratif atau kolaborasi, critical thinking and problem solving, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Creativity and innovation, kreativitas dan inovasi. Penjelasan dari komunikasi. Communication atau komunikasi adalah kemampuan siswa agar bisa berbagi informasi, ide, pemikiran, dan perasaan dengan jelas dan efektif melalui berbagai media teknologi yang ada. Ini mencakup kemampuan berbicara, menulis, mendengar, dan menggunakan bahasa tubuh yang baik. Jadi dari komunikasi ini, kemampuan siswa agar bagaimana dia bisa mengapresiasi semua yang dia rasa, informasi, ide, dari semua teknologi yang ada, media teknologi yang ada.
dia bisa menggunakannya. Terus dia kemampuan ini mencangkup cara dia berbicara, berkomunikasi, cara dia menulis, mendengarkan, mengungkap menggunakan bahasa tubuh. Jadi mereka tuh bisa apa ya, menggambarkan bagaimana informasi apa perasaannya, pikirannya, ide yang dia dapat atau informasi seperti itu. Yang kedua itu kolaboratif, yaitu siswa diminta bisa bekerja sama dengan antar siswa ataupun masyarakat dari berbagai latar budaya geografis tanpa membedakan pemahaman terhadap perbedaan budaya untuk mengkolaboratif penyesuaian gaya komunikasi. Jadi, seperti yang saya ambil tadi kan saya mengambil metode diskusi karena ini. Maksudnya siswa itu diminta bisa bekerja sama dengan antar siswa tanpa melibatkan latar belakang budaya. Jadi mereka tuh bisa rukun atau saling toleransi. Dan mereka juga bisa berkolaborasi dengan pemikiran satu sama lain. Juga bisa menyesuaikan dengan kolaborasi ini kita juga bisa menyesuaikan dengan tahapan yang pertama tadi yaitu komunikasi. Karena dari kolaborasi ini kita pastinya para siswa itu berkomunikasi antar satu sama lain. Yang ketiga, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Siswa diharap bisa mengevaluasi, menganalisis materi, menarik kesimpulan, bahkan menjelaskan, juga mempraktekkan dengan proses pemikiran, dengan tindakan sendiri, dan solusi permasalahan akar permasalahannya tadi. Jadi di sini siswa diminta untuk bisa mengevaluasi. Siswa itu harus bisa mengevaluasi, mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dia lihat, dia dengar, dan dia bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah tadi dia evaluasi dan dia lihat itu untuk eh, pemecahan masalah, akar masalah, atau solusi yang akan dia hadapi dalam permasalahan itu. Jadi, dia sudah bisa untuk menentukan permasalahan, menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Terus, kreativitas dan inovatif. Siswa diharapkan bisa memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan kegeragaman atau kemajuan untuk pengembangan bangsa. Jadi, siswa di sini diminta untuk bisa kreatif sekreatif mungkin dengan pola pikir mereka, inovasi-inovasi mereka untuk bisa mengembangkan keberagaman ataupun bisa memajukan perkembangan bangsa ini. Sekian, terima kasih penjelasan materi dari saya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.